Ada rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku... Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kita akan membaca di dalam Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Judul renungan kita adalah mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Sahabat pendengar yang baik, saya percaya kita semua telah menikmati kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Mungkin banyak sekali pencobaan yang kita hadapi, tapi kita bisa melewati semua dan itu merupakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan? Saya percaya semua yang telah kita lewati adalah akumulasi kasih dan kebaikan Tuhan. Kita tak akan sanggup menghitung dan mengukur. Dalam Efesus pasal 3 ayat 18, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kita dapat bangun pagi ini karena kebaikan Tuhan. Tubuh kita yang sehat karena Tuhan sangat baik kepada kita. Jika kita bisa makan, minum, bekerja, terlibat dalam pelayanan, memiliki keluarga dan orang-orang yang terdekat yang mengasihi kita, semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kasih terbesar yang telah kita terima adalah keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, yang olehnya kita beroleh pengampunan dosa. Ini suatu hal yang luar biasa. Dalam Mazmur 32 ayat 1-2, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Jadi saudara, kita ini adalah orang-orang yang beruntung, berbahagia. Yang seharusnya kita yang dihukum karena dosa kita, kelemahan kita, itu saudara. Dan kita seharusnya yang pasti hukum disalib. Tetapi Yesus bisa gantikan semua itu. Dan Alkitab berkata dia bayar lunas. Lebih dari itu, kita yang percaya kepadanya diangkat menjadi anak-anaknya. Wah, puji Tuhan ya, luar biasa. Kita baca dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa. Jadi Tuhan tidak tinggalkan kita, tetapi dia perlengkapi kita dengan kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi bekal dalam hidup kita. Menghadapi dunia, menghadapi godaan, menghadapi situasi dunia ini. Tuhan melengkapi kita dengan kuasanya yang ajaib itu. Nah, jika menyadari Tuhan sangat mengasihi kita, maka seharusnya kita ini mengasihi Dia lebih dari apapun. Ya, artinya saudara-saudara, kita mengutamakan Dia. Saya tidak usah mengajari saudara bagaimana mengutamakan Tuhan, tapi kita pasti tahu
seperti apa mengutamakan Tuhan. Tanda orang yang mengasihi Tuhan adalah kerinduannya yang besar untuk mencari hadiratnya lebih dari berkat-berkatnya. Bukan berarti kita tidak perlu berkat, tetapi prioritas adalah Tuhan. Kita berusaha di dalam Mazmur pasal 42 ayat 2-3, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita semua ini adalah sudah menjadi milik Tuhan, sudah ditebus oleh darah Kristus, mari kita punya kerinduan. Nah, di dalam ayat ini pemazmur menganalogikan seperti rusa yang begitu rindu akan air. Orang yang rindu, orang yang itu pasti dia akan berusaha mencari. Ya. Berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ini pun kerinduan dari Yeremia, saudara, ya, oleh Nabi Yeremia. Kalau kita baca itu di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16. Yeremia pasal 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu atau firman, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, kata Yeremia, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan di atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Kerinduan Yeremia yang luar biasa. Ya. Apabila dia bertemu dengan perkataan, dia ketemu firman Allah. Entahkah itu meneguhkan, entahkah itu menegur dia, entahkah itu menasihati dia. Ya. Dia penuh dengan sukacita karena itu firman. Karena dia tahu kalau itu firman, tentu saja Tuhan sedang membentuk kehidupannya untuk lebih berkenan kepada Tuhan. Makanya dia berkata, aku sangat merindukan firman-Nya. Ya. Perkataan-perkataannya. Maka dia berkata, aku menikmati. Ya. Pernah saudara lihat ada orang percaya dengar firman Tuhan, dia tidak menikmati karena nasihatnya seperti tertuju dalam hidupnya, dia tersinggung. Dia tidak terima. Dia tidak terima. Pindah sana, pindah sini. Protes sana, protes sini. Artinya tidak mau dirubah, tidak mau dinasihati. Dia tidak menikmati firman itu. Kalau dia mengasihi Tuhan, dia harus berkata terima kasih Tuhan. Saya ditegur, saya diingatkan. Dan Yeremia berkata apa? Selain dia menikmati firman itu, menjadi kesukaan, menjadi kegirangan. Ya. Yeremia nggak lebay, saudara. Tapi itu pengalaman hidupnya. Kenapa? Karena dia menghadapi tekanan, dia menghadapi melihat penderitaan-penderitaan yang hebat di sekitarnya. Tapi ketika dia membaca firman Allah, dia menikmati firman Tuhan, ada sebuah kegirangan, ada sukacita yang besar yang dikerjakan oleh firman yang hidup itu dalam hidupnya. Sehingga saudara-saudara, hatinya, saudara, ya, hatinya penuh dengan sukacita. Dan sukacita dari Tuhan itu adalah menguatkan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Jadi kita mengasihi Tuhan jika kita tidak bisa mengasihi Tuhan jika kita malas berdoa, malas beribadah, sering bolos membaca Alkitab ogah-ogahan, memuji Tuhan terpaksa, melayani Tuhan harus didorong-dorong. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, itu karakternya begitu, saudara. Yang muncul itu negatif semua. Tapi saudara, orang yang mengasihi Tuhan seperti Yeremia, ada kerinduan. Ya.
Di dalam Mazmur pasal 117 ayat 2 dia berkata, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Oh, luar biasa sekali. Kita juga mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya mari saudara, ya, tetap dekat sama Tuhan, menikmati kebaikan Allah, maka kita akan merasakan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Ya, bukan berarti kita tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan, kemampuan yang sungguh dahsyat dalam hidup kita. Saya berdoa kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.